Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra mubarakah wa ja'ala syahra ramadana syahra al-Qur'an wal ibadah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati mengakui segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syukur yang paling tinggi dibuktikan syukur hati dan lisan itu dengan memanfaatkan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Bapak Ibu, tadi ba'da maghrib diumumkan hasil sidang isbat. Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan ibadah puasa di tahun kini kita lagi serentak. Kita nak bicara tentang sebagian kecil kelompok yang mungkin ada yang lebih dahulu dan ada yang belakangan. Tetapi secara umum di Indonesia, pelaksanaan ibadah puasa lah bisa kita mulai Khamis besok, yang malam kini ketika maghrib tadi, azan maghrib berkumandang, telah menunjukkan masuknya satu Ramadan sampai balik sampai pula sampai Hijriah tahun 2023 Masehi. Bapa-bapa dan ibu-ibu, ada satu doa yang disunnahkan oleh Nabi ketika hilal itu telah terlihat. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ambo bacakan, mari diikuti bersama-sama. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbana wa rabbuka Allah
yang mana artinya Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit ini kepada kami, hilal, dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta mendapatkan taufik untuk menjalankan syariat yang Engkau sukai dan ridai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah analogi tentang bulan Ramadan. Ada sebuah permisalan yang mungkin lacok kita ulang-ulangi di setiap kajian di bulan Ramadan. Ada pertandingan lari maraton. Jarak tempuhnya lebih kurang 40 kiloan. Ketika di garis start, di awal pertandingan, banyaklah berkumpul orang di garis start itu. Puluhan bahkan ratusan orang. Setiap orang yang hadir di garis start itu punya keinginan nyo bisa mencapai garis finish, bahkan nyo sangat berharap nyo mendapatkan juara 1, 2 dan 3, mendapatkan pahala, mendapatkan piala kemenangan yang akan nyo banggakan di tengah-tengah manusia. Kemudian meletuilah bunyi pistol tanda pertandingan dimulai. Maka peserta yang puluhan ratusan orang itu berlarilah. Niatnya tadi ingin menyelesaikan pertandingan, ingin menjadi pemenang. Tapi sayang, ada orang yang 1 kilo berlari baru bapak ibu lah panik berhenti, tak lanjut pertandingan. Ada yang lari 2 kilo panik berhenti, keluar dari pertandingan. Ada yang lari 5 kilo panik berhenti, keluar dari pertandingan. Begitu juga ada yang kepanikan di kilometer 10 ada yang kepanikan di kilometer 20 ada yang kepanikan di kilometer 30 sehingga kita dapati orang-orang yang berhasil menyelesaikan pertandingan itu sangat jauh sedikit dibandingkan dengan orang yang berkumpul di garis awal tadi. Kalau boleh kita bawakan ke fenomena Ramadan, mudah-mudahan itu tidak terjadi di diri kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Fenomenanya Bapak Ibu, semangat berqiyam Ramadan hanya di awal-awal saja. Nah, paniang pengurus masjid kalau di awal itu paniangnya Bapak Ibu musaji surau musalla tumpah ruah dak temui saf-saf salat dan ado. Bahkan di sebagian tempat terpasu jamaah semayang di pelataran masjid, di tempat-tempat parkir saking panuhnya. Tapi koklah sampai 10 malam terakhir nanti paniang pula pengurus masjid balik. Bakok paniang mana orang yang 10 awal pertama rami itu kama tak nampaknya. Mudah-mudahan fenomena itu tidak berulang dari diri awak. Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya sampai bisa kita menyelesaikan perlombaan pertandingan ibadah di bulan Ramadan itu, kalau boleh kita istilahkan seperti itu, rahasianya 2. Yang pertama keimanan, yang kedua kesabaran. Iman, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa ayat puasa didahului dengan wahai orang-orang yang beriman? Menunjukkan bahawa seseorang mustahil bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya kalau tidak mendalam, tidak menghujam iman itu dalam hati. Tidak bisa menjaga ibadah solat berjamaah seseorang yang tidak tertanam iman dalam hati. Karena apa? Karena balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa, orang yang namuah berpanik-panik qiyam Ramadan, orang yang namuah berpanik-panik jalan dari rumah ke masjid salat jamaah,
balasannya sadonyo bersifat ghaib, yang tak nampak dia awak. Cuba kok balasan tu nampak. Kecik pengurus masjid, bapa-bapa ibu-ibu, nan hadir qiyam Ramadan 10 malam pertama dapat hadiah masing-masing amplop isinya 100.000. Nan hadir qiyam Ramadan 10 malam kedua dapat amplop isinya 200.000. Nan hadir qiyam Ramadan di 10 malam nan terakhir dapat amplop isinya 300.000. Masing-masing yang hadir. Kira-kira bapa ibu-ibu anan terjadi? Anan terjadi. Lai kamu surau awak go? Lai kamu surau masjid awak go? Tidak. Kenapa? Kerana balasannya nampak. Ada amplop, ada isinya 100.000, ada isinya 200.000, ada isinya 300.000. Tetapi masalahnya bapa ibu-ibu, ujian Allah tu kawak, balasannya sadonyo gaib. Pahala gaib. Sarugo gaib. Tak nampak dia awak. Bahkan kalau tak tertancap iman dalam hati, mungkin ke batanya-tanya, yo ada sarugo neraka koko Bapa ni panik kita dari rumah, bapa ibu-ibu hadir solat subuh berjamaah di masjid kuat. Kadang bau hujan, kadang dingin cuaca. Anan dapat dia awak sembahyang subuh bapa ibu-ibu. Tak ada pengurus masjid menunggu bendahara Pak Mit di situ menyediakan amplop 100.000 surang. Kan tak ada. Sadonyo gaib. Kalau bukan dek kerana iman, tak mungkin bisa semangat itu ada. Tak mungkin semangat itu ada. Maka semakin menghujam iman dalam hati, semangat beribadah di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala luar biasa. Kita akan mendapatkan ampunan seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi. Kalau itu didasari dengan keimanan di dalam hati, insya-Allah semangat ibadah qiyam Ramadan awak tidak hanya bertahan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bahkan akan bertahan sampai malam terakhir, bahkan akan berlanjut sampai ba'da Ramadan nanti. Iman. Kemudian yang kedua, as-sabru, kesabaran. Sabar. Duduk di masjid ku bapa ibu-ibu butuh kesabaran. Kenapa? Kerana gerak awak terbatas. Duduk di situ tarui. Tak bisa mau tak. Mohon maaf tak apa-apa kami yang merokok tak bisa merokok. Terbatas. Kalau bukan kerana kesabaran dari menjelang dari Isya masuk ke masjid lah 7:30 tu Pak. 7:30. Kemudian dengarkan pula ustaz pengajian, kemudian solat pula tarawih, paling nanti selesai kira-kira jam 9:30. 2 jam per malam bertahan di masjid, tidak keluar kecuali untuk ajar tertentu. Kalau bukan kerana iman dan kesabaran, mustahil itu akan bisa kita bertahan sampai malam terakhir. Makanya bapa ibu-ibu, mari kita punya dua ku. Punya keimanan yang menghujam dalam hati bahawa amalan yang kita kerjakan di Ramadan secara khusus dilipat gandakan dan manfaatnya baliknya kawak. Kemudian latih kesabaran untuk bertahan di masjid sehingga berhasil kita menghidupkan qiyam Ramadan sampai akhir. Setuju atau tidak setuju bapa ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Nah, kalimat setuju awak terbukti nanti di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan lai sarami mudaiko jo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu-ibu, tak banyak yang bisa kami sampaikan kerana di kajian tarhib Ramadan disampaikan oleh Ustaz Fani Afandi, disampaikan oleh Ustaz Wahyudi, Kepatang disampaikan oleh Ustaz Irwan Nefri. Lah banyak hal-hal yang ibadah apa saja yang akan dimantapkan bulan Ramadan,
Baacaronyo supaya maksimal ibadah bulan Ramadan lah dikaji oleh beliau-beliau tu sadun. Kita hanya ingin di malam pertama ko punya visi, punya cita-cita, punya keinginan Ramadan sampai balik sampai bulan Hijriah 2023 adalah salah satu Ramadan terbaik di dalam kehidupan awak. Baacaronyo maksimalkan waktu untuk banyak